Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim, iftah alina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Babul adzan. Bab tentang adzan. Adzan ini dengan panjang alifnya. Adzan. Adzan, bukan adzan. Ya. Kalau adzan, kalau pendek alifnya adzan artinya dua kuping, dua telinga artinya. Kalau adzan ya adzan itu. Ya, dalam bahasa Arab adzan, adzanun artinya dua telinga. Ya, kalau adzan artinya adzan. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan sama aja ya, adzan. Sebenarnya ada beda ya. Kalau adzanun dua telinga, kalau adzan artinya ya azan itu. Azan ini disyariatkan di Madinah Munawwarah. Ya. Setelah Nabi hijrah, ada yang mengatakan tahun pertama Hijriyah, ada yang mengatakan tahun kedua Hijriyah. Disyariatkan azan. Jadi ketika di Mekah, periode di Mekah, 13 tahun di Mekah, Nabi dan para sahabat sholat tanpa azan. Ya, sholat jamaah tanpa azan. Nabi sholat berjamaah juga di Mekah, tapi di rumah Darul Arqam bin Al-Arqam. Ya. Bukan di masjid Mekah, bukan di Masjidil Haram, bukan sholatnya, tapi di Darul Arqam bin Abil Arqam, rumah Al-Arqam, sahabat Nabi. Karena ketika itu berada di Mekah, Mekah masih dikuasai oleh orang kafir, ya. Masjidil Haram masih di bawah kekuasaan orang kafir, maka Nabi dan para sahabat tidak bebas sholat berjamaah. Ya, sembunyi-sembunyi. Maka di periode Mekah, di periode Madinah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka umat Islam telah aman ya, karena seluruh Madinah di bawah kekuasaan Nabi, bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Ya, maka umat Islam memikirkan bagaimana memanggil orang untuk sholat. Memanggil orang untuk sholat. Karena orang-orang lah banyak kan, orang-orang jauh-jauh, orang pegunungan. Kalau waktu sholat datang, kalau tak ada tanda-tandanya, maka agak ketinggalan mereka. Ya. Jadi mereka berpikir, bermusyawarah bagaimana cara memanggil orang-orang untuk sholat. Maka ada yang mengusulkan dengan meniup trompet seperti orang Yahudi. Yahudi kan kalau ada apa-apa tiup trompet. Akhir tahun ini, tahun baru ini mulai ya cara tiup trompet ya. Ya. Sebaiknya jangan ya, sebaiknya walaupun bukan untuk sholat, tiup trompet akhir tahun katanya. Tiup trompet akhir tahun dan awal tahun. Tapi itu menyerupai Yahudi. Menyerupai Yahudi. Sebaiknya kita tinggalkan, kita larang anak-anak muda kita untuk kebiasaan meniup trompet akhir tahun atau awal tahun. Jadi usulan itu ditolak. Ya, meniup trompet ditolak. Ada yang mengatakan pukul lonceng. Pukul lonceng seperti biasa orang Nasrani, orang Kristen.
Ya, di gereja-gereja itu ada lonceng-lonceng, teng, teng, ada lonceng-lonceng kan. Kebiasaan itu ditolak juga oleh Rasulullah SAW. Maka ada yang mengusulkan dinyalakan api di atas bukit. Api di atas bukit dinyalakan tanda. Kalau waktu sholat masuk, nyalakan api. Seperti orang Majusi, ya, api itu lambang Majusi. Maka lambang olahraga sekarang itu Olimpiade, obor ya, nyalakan api. Ya. Itu lambang orang Majusi itu. Maka ditolak oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada usulan yang diterima, masih kebingungan bagaimana cara memanggil orang untuk sholat ini. Maka para sahabat bubar dari majelis itu tanpa ada keputusan. Tanpa ada keputusan. Satu orang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dinyatakan bahwa dia orang yang paling risau terhadap itu. Paling risau bagaimana cara memanggil orang untuk sholat ini. Risau betul, sampai tak dapat tidur memikirkan itu. Sehingga tak dapat tidur tapi ketiduran juga. Tapi saking capeknya dia memikirkan sehingga ketiduran juga. Dalam tidurnya tadi dia bermimpi. Dia bermimpi dua orang datang dengan membawa lonceng. Membawa lonceng. Maka dia Abdullah bin bertanya, lonceng itu kamu jual enggak? Lonceng itu kamu jual enggak? Maka orang itu bertanya, mengapa kamu beli? Ya, saya membeli. Untuk apa kamu beli? Saya beli untuk manggil orang sholat. Manggil orang sholat. Maka satu orang berkata kepada dia, mau enggak aku kasih tahu kamu cara yang lebih baik untuk manggil orang sholat? Apa itu mau? Maka diajarkan kali-kali azan. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajarkan kepadanya kalimat-kalimat azan sampai hafal dia. Ya. Kemudian bangun dari tidur tadi langsung ke Rasulullah SAW, pergi ke Rasulullah SAW. Di cerita saya bermimpi ya Rasulullah, saya bertemu dengan dua orang, satu membawa lonceng, saya ingin beli, tapi dia ajarkan kepada saya kalimat ini. Katanya untuk manggil orang sholat. Maka Nabi SAW mengiktirafkan, mengukuhkan itu sebagai kalimat-kalimat azan. Maka Nabi perintahkan Sayyidina Bilal, kamu Abdullah bin Zaid ajarkan kalimat yang diajarkan dalam mimpi kamu kepada Sayyidina Bilal. Ya, pada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Maka yang bermimpi Abdullah bin Zaid, tapi yang azan pertama kali adalah Bilal. Ya, yang bermimpi adalah Abdullah bin Zaid, tapi yang Nabi perintahkan untuk azan Sayyidina Bilal. Jadi Abdullah bin Zaid mengajarkan, mentalkinkan kalimat tadi kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal mengumandangkan azan dengan suara keras. Nah, itu sejarah azan itu sampai sekarang. Maka ulama mengatakan sepanjang azan ada di muka bumi ini, maka sepanjang itu pula lah pahala-pahala yang azan tadi kembali kepada Abdullah bin Zaid. Ya, Masya Allah, besar pahala itu Pak ya. Semua azan di dunia ini, semua azan di dunia yang mengandung azan, pahalanya kembali kepada Abdullah bin Zaid, orang yang pertama kali bermimpi. Sebenarnya mimpi yang sama itu dialami oleh 40 orang sahabat. 40 orang sahabat bermimpi. Cuman bedanya apa? Abdullah bin Zaid adalah sahabat pertama sekali yang melapor ke Rasulullah. Sahabat yang pertama kali melapor ke Rasulullah tentang mimpinya. Allah pilih beliau untuk ada pertama kali menyampaikan kalimat azan tadi. Sayyidina Umar bin Khattab juga mimpi juga. Umar bin Khattab juga bermimpi juga, mimpi yang sama juga. Tapi bedanya Abdullah bin Zaid orang yang pertama sekali melapor ke Rasulullah SAW tentang mimpinya. Maka pahala semua muazzin sampai hari kiamat nanti kembali kepada dia. Nah, besar pahala Pak ya. Masya Allah. Maka Sayyidina Bilal azan. Ulama mengatakan mengapa Rasulullah SAW memilih Sayyidina Bilal untuk azan. Padahal sahabat-sahabat lain banyak kan? Sahabat-sahabat lain banyak di Madinah Munawwarah.
Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, sahabat-sahabat yang lain masih banyak. Mengapa Rasulullah pilih Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sebagai muazin di Masjid Nabawi? Imamnya Rasulullah, muazinnya Bilal. Muazin ini jabatan yang tinggi dalam Islam. Ya, jabatan yang tinggi dalam Islam. Jangan dianggap rendah. Zaman sekarang ini aja dianggap rendahan. Apa kerjaan muazin? Muazin. Dianggap remeh, dianggap kerjaan rendahan. Padahal awalnya muazin ini pekerjaan mulia, pekerjaan tinggi. Ya, orang yang mulia betul mendapatkan pekerjaan muazin ini. Imamnya Rasulullah, muazinnya Sayyidina Bilal. Maka ulama mengatakan, mengapa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu orang yang pertama kali dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan? Di antaranya itu ada ulama mengatakan adalah karena suaranya lantang, ya, karena dia pemberani, ya. Tapi suara lantang itu banyak lagi. Suara lantang banyak lagi, seperti Abbas sama Nabi, suaranya lantang betul. Ya kalau dia teriak tuh satu kecamatan dengar, satu kelurahan, untuk kecamatan dengar. Ya, itu perang Uhud itu dia teriak, masya Allah. Maka semua pasukan-pasukan mendengarkan teriakan Sayyidina Abbas. Banyak suara-suara sahabat yang lantang-lantang, yang besar-besar, yang bagus-bagus, yang pemberani, banyak juga. Mengapa Rasulullah SAW pilih Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu azan? Awwalu man udziba bit tauhid haqqu an u'izza bit tauhid. Nah itu. Orang yang pertama sekali disiksa karena kalimat tauhid, maka lebih berhak untuk dimuliakan karena kalimat tauhid. Tuh, orang yang pertama kali disiksa karena kalimat tauhid, maka dia paling berhak untuk dimuliakan karena kalimat tauhid. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu orang yang pertama kali disiksa di Mekah karena Allah. Karena Allah. Disiksa keluar Islam untuk mengimani Lata dan Uzza dan Manat. Kafir daripada Islam, murtad daripada Islam, disiksa, dipaksa siang dan malam, tapi keluar dari mulutnya apa? Ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ya, diseret di sepanjang kota Mekah, di siang hari, kalau anak kecil dilemparin dengan sandal, dengan batu, tak ada harga dirinya. Di malam hari, luka yang tadi siang belum sembuh lagi, luka tadi siang diseret sepanjang hari belum sembuh, dicambukin lagi. Di siang hari diseret, di malam hari dicambuk. Yang mencambuknya Umayyah bin Khalaf, majikannya letih, maka diganti lagi orang yang kedua. Berarti orang kedua ganti orang ketiga. Yang mencambuk berganti-ganti, tapi yang dicambuk tak diganti-ganti. Besar betul penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ya, demi kalimat Allah, demi la ilaha illallah, besar ya perjuangan Sayyidina Bilal. Maka orang yang pertama sekali disiksa karena kalimat tauhid, dia lebih berhak untuk dimuliakan karena kalimat tauhid. Maka ketika Fatu Mekah, ketika pembukaan kota Mekah, tahun berapa? Tahun berapa Fatu Mekah? Ada yang tahu? Tahun? Nah, kita sejarah ya. Tahun 8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Fatu Mekah terjadi pada bulan Ramadan 8 Hijriah. Ketika Fatu Mekah, Rasulullah SAW perintahkan Sayyidina Bilal, wahai Bilal, naiklah ke atas Ka'bah, azanlah di atas Ka'bah. Maka Sayyidina Bilal naik di atas Ka'bah. Ka'bah sekarang ini naik di atasnya, kemudian azan di atas Ka'bah. Maka orang kafir melihat itu geram, pada geram betul. Maka mengatakan, ini budak ini dulu kami siksa dia gara-gara kalimat ini.
Kami letakkan batu besar kota Mekah nih, batu besar di atas dadanya gara-gara kalimat Allah Allah ini. Karena tauhid ini. Sekarang dia menginjak Ka'bah melantungkan kalimat tauhid ini. Masya Allah. Dahulu dia diinjak dihimpit oleh batu-batu Mekah gara-gara kalimat tauhid. Sekarang dia kakinya menginjak Ka'bah gara-gara kalimat tauhid. Ya, ahakun awwalu man udza bit tauhid, ahaku an uizza bit tauhid. Orang yang pertama kali disiksa karena kalimat tauhid, dia berhak untuk dimuliakan karena kalimat tauhid. Insyaallah perjuangan ya. Maka itu sejarah sedikit. Maka masuk hadis bab ini ada 19 hadis. Masuk hadis yang pertama dari Abdullah bin Zaid yang bermimpi itu. An abdi rabbihi radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala fataqulu Allahu akbar fa dzakara al-adzan bi tarbi'it takbir bi ghairi tarji' wal iqamah burada illa qad qamatis shalah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna hadha ru'ya haqq. Al-hadits akhrajahu Ahmad Abu Dawud wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada Muhammad fi akhir qissata qali Bilal radhiyallahu ta'ala anhu fi adzanil fajr as-salatu khairu minan naum wa li Ibnu Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnah idza qala al-mu'adhdhin fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairu minan naum. Dari Abdullah bin Zaid dari Abdi Rabbi, dia mengatakan dalam mimpinya, seseorang lewat di depan aku sedang tidur bermimpi. Maka dia mengajarkan kepada aku kalimat Allahu Akbar dan seterusnya. Dia sebutkan lafaz azan dengan mengempat kalikan Allahu Akbar. Lafaz azan ini, Pak, ada lafaz 17 lafaz. Ya. 17 lafaz. Kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Azan berapa? 15 kali. 15 kali itu azan biasa. Azan subuh tambah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum 17. Kalau azan selain subuh 15. Azan selain subuh 15 lafaz azan. Kalimat azan. Azan subuh tambah as-salatu khairum minan naum 2 kali. Berarti 17. Itu lafaz azan menurut 3 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali ada 15 kalimat. Dalam mazhab Maliki, nah kalau Bapak ke Maroko, ke Tunisia, Algeria, Mauritania, ya Afrika Utara sana, mazhab Maliki, lafaz azan 13 kali. 13 kalimat. Kenapa? Karena bedanya mereka tidak menterbi'kan lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar yang pertama kita 4 kali kan? 4 kali. Mereka 2 kali cuman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu azannya. 2 kali lafaz takbirnya. Hanafi, Syafi'i, Hambali, maka di Saudi Hambali, di Pakistan Hanafi, di Indonesia, Malaysia, Singapura ya Syafi'i. Itu 4 kali azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lafaz Allahu Akbar ini disunnahkan kalau kita ditarbi'kan, di 4 kalikan. 4 kali bacanya tetapi dengan 2 nafas. Dengan 2 nafas. Apa artinya? 2 takbir, 1 nafas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua takbir, satu nafas. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggan. Itu 4 takbir, 4 nafas. Salah. 2 takbir, 1 nafas. Berarti 4 takbir, 2 nafas. Ini yang benar. Kalau azan 4 takbir sekali nafas itu azan Syiah. Azan Syiah. Azan Syiah dia putus-putus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan Syiah ciri-cirinya. Kalau azan Ahlussunnah wal Jamaah 2 takbir sekali nafas. Paham Pak ya? Nah, sekarang sedikit fikih azan. Dalam azan, dalam lepas takbir, perlu kita perhatikan yang para muazin, terutama para muazin, khususnya para laki-laki, karena perempuan nggak ada azan. Ya, tapi ilmunya perlu ibu-ibu tahu juga. Allahu Akbar harus fasih. Allahu Akbar. Lamnya harus tebal, bunyi O. Allah, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan tipis ya. Ini dia. Ya. Lamnya harus tebal. Allah. Allahu. Kemudian hanya ha besar, Allahu, bukan Allahu. Allahu salah. Allahu Akbar. Kemudian akbar tidak ada imalah, bukan Allahu Akbar, akbar. Itu tak ada imalah. Akbar, Allahu Akbar. Ya, akbar. Banyak enggak boleh panjang. Allahu Akbar. Ada lapas bagian muazin yang karena irama. Allahu Akbar. Masya Allah. Salah. Banyak enggak boleh panjang. Bar. Kalau panjang ikbar artinya dalam bahasa Arab head. Apa? Head. Allahu Akbar. Allah head. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi lapasnya harus kita benarkan dulu. Allahu Akbar. Satu. Nah, kemudian kan dua kali itu. Allahu Akbar. Cara menyambungnya. Ada 3 cara. Pertama, ro-nya Allahu Akbar. Pertama dengan mendhammakan ro-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ro-nya didhammahkan, ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dalam ilmu nahwu itu adalah khabar, mubtada khabar. Allah mubtada, akbaru khabar. Jadi khabar itu marfu'. Jadi barisnya dhammah. Itu yang pertama. Itu yang masyhur. Ya, yang masyhur. Yang kedua, dimatikan. Boleh mati, tapi napas satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh mati. Caranya azan. Boleh didhammakan, boleh matikan. Cara yang ketiga, difathahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Difathahkan. Tiga cara ini boleh. Tiga cara ini boleh. Jadi yang muazin mau didhammakan boleh, mau dimatikan boleh, mau difathahkan boleh. Cuman mana yang afdol? Mana yang afdol antara 3 ini?
Mana yang afdal? Domah. Mana afdal? Yang afdal adalah difathahkan. Cara ketiga, difathahkan. Walaupun ahli nahu menentangnya. Ahli nahu ini perbedaan antara ahli nahu dan ahli fikih. Dalam ilmu nahu itu domah. Allahu akbaru, Allahu akbar. Domah. Tapi ahli fikih mengatakan dalam tafkhim, ya, dalam penebalan lafaz, pengagungan lafaz Allah, fathah. Lafaz fathah lebih mentafkhimkan lafaz Allah. Lebih mengagungkan lafaz Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu menurut ilmu fikih. Maka sebenarnya boleh aja, Allah akbar Allah boleh, Allah akbar Allah akbar boleh, Allah akbar Allah boleh. Tapi yang lebih afdal kalau fikih adalah difathahkan. Ya, Allahu akbar Allahu akbar. Nah, itu Pak ya. Nah, ini hadis yang pertama. Lafaz azan itu 15 lafaz. Kalau subuh jadi 17. Tambah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ya. Pertama kita Allahu Akbar. Allahu Akbar sudah bahas. 2 takbir, 1 nafas. 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu pakai shin besar, ya. Shin sya asyhadu asadu salah, shin kecil salah, asyhadu ha besar, dal alla ilaha. Ada sebagian muazzin yang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha, la-nya panjang, enggak boleh pendek. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Asyhadu alla, kalau alla ilaha illallah beda artinya, Pak. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah artinya sungguh ada Tuhan selain Allah. La kalau panjang artinya tidak. Kalau pendek jadi taukid, jadi lam taukid. Sungguh artinya, sungguh ada Tuhan selain Allah. Jadi harusnya azan kalimat tauhid kita baca, kalau la salah jadi salah juga. Asyhadu alla panjang harusnya, jangan pendekkan. Ya, jangan pendekkan. Kalau pendek beda jauh artinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, panjang dalam lafaz azan boleh sampai berapa harakat baik. Berapa harakat pun lafaz azan ini boleh dipanjangkan sampai 14 harakat akan lebih. Ya. Tidak sama dengan ngaji Quran. Ngaji Quran ada batas-batasannya 6 paling panjang, ya. Tapi kalau azan Allahu akbar Allahu akbar, terserah dia, tergantung nafas dia kan. Nah, lafaz azan ini boleh kita panjangkan, tapi ingat yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, jangan dibalik. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Itu salah. Kalau panjang boleh panjang sampai berapa harakat pun, tergantung nafas dia. Asyhadu alla, panjang la-nya, jangan dipendekkan. Asyhadu alla ilaha, al-nya pendek tapi dipanjangkan, la-nya panjang tapi dipendekkan. Itu salah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu tak pakai waw. Syahadat dalam azan, dalam qomat, dalam sahabat syahadat dalam azan, dalam qomat tidak pakai waw. Paham Pak ya?
Syahadat dalam azan dan dalam qomat tidak pakai waw. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pakai waw. Dalam tahiyat akhir syahadat pakai waw. Tapi dalam azan, dalam qomat tak pakai wa asyhadu anna, tak pakai waw. Tak pakai waw. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna dengung anna Muhammad, nanya pendek. Ada muazin yang nanya dipanjangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah. Anna pendek nanya. Anna Muhammadan. Jangan dipanjangkan. Kalau dipendekkan artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Kalau dipanjangkan artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwasanya kami Muhammad Rasulullah. Ngaku nabinya. Aku bersaksi bahwa saya kami Muhammad Rasulullah. Dan salah panjang pendeknya bahasa Arab ini fatal artinya ya. Jadi dipendekkan nanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan harus fathaten, bukan Muhammadur, Muhammadar. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya. Itu lepas azan. Kemudian hayya 'alas shalah. Hayya, ha kecil ha. Hayya 'alas, hayya. Jangan dipanjangkan ya. Hayya 'alas shalah. Itu enggak dengung, dia tasydid saja tapi enggak dengung. Hayya 'alas shalah. Ya, bukan dengung. Hayya 'alas, dengung. Salah. Hayya tak dengung. Tasydid ditekan saja, ditekan 2 harakat dan disambung. Hayya 'alas shalah. Hanya ha kecil, ianya bertasydid, hayya. Ala, orang sering hilang ainnya. Ala. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayyalah salah. Hayya 'ala. Ainnya harus tekan. Hayya 'alas shalah. Shalah pakai ha besar. Shalah. Ha besar. Jangan shalah. Hayya 'alas shalah. Ha kecil. Salah. As-shalah artinya salat. Marilah kita menuju salat. Kalau kecil, hayya 'alas shalah artinya marilah kita menuju perdamaian. Beda arti. Hayya 'alas shalah ha besar. Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah baru ha kecil. Hayya 'alal falah. Falah. Jangan dibesarkan. Hayya 'alal falah. Itu para petani gembira tuh. Apa artinya? Al-falah pakai ha kecil artinya kemenangan. Marilah kita menuju kemenangan. Kalau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ha besar, apa artinya? Marilah kita menuju pada sawah. Disukai oleh para petani dia. Al-falah ha besar artinya sawah. Al-falah ha kecil artinya kemenangan. Bahasa Arab itu beda makhraj, beda arti. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma 2 kali 1 nafas. La ilaha illallah. Itu lafaz azan.
Kalau subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Paham ya? As-salatu khairum minan naum. Nah, perbedaan azan di Indonesia dan azan di Mekah, di Madinah, ya. As-salah, kalau di Indonesia salatnya panjang. Salat pendek. As-salatu khairum minan naum. Naumnya panjang. Naumnya panjang. Salatnya pendek, naumnya panjang. Maka orang Indonesia salat pendek, tidur panjang. Kalau di Arab apa? Salatnya panjang. As-salatu khairum minan naum. Salatnya panjang, naumnya pendek. Maka orang Arab biasanya salat panjang-panjang, tidurnya pendek-pendek. Sebenarnya dalam ilmu tajwid, an-naum itu adalah madlin. Madlin dalam ilmu tajwid boleh dibaca qasar, tawasud, dan mad. Boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Li'ilafi Quraisy 6. Li'ilafi Quraisy 4. Li'ilafi Quraisy 2. Boleh semua. Boleh dibaca qasar 2 harakat, boleh dibaca tawasud 4 harakat, boleh dibaca dengan tul 6 harakat. Tetapi antara 3 tadi, qasar, tawasud, dan tul, yang lebih afdal untuk madlin adalah apa yang lebih afdal? 4. Yang lebih afdal untuk madlin adalah qasar 2 harakat. 2 harakat. Madlin dengan arid disukun beda. Arid disukun, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Min itu arid disukun. Arid disukun. Arid disukun juga boleh. 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Tetapi arid disukun 6 harakat lebih afdal ketimbang 2 harakat. Kalau madlin boleh ketiga-tiganya. Tetapi dalam madlin 2 harakat lebih afdal ketimbang 6 harakat. Itu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Apa panjang ju'? Ju' ngapa panjang? Karena dia mad arid disukun. Mad arid disukun. Wa amanahum min khauf. Pendek karena dia madlin. Karena itu menurut ilmu tajwid. Maka an-naum adalah madlin. Dalam madlin afdalnya pendekkan. Afdalnya di 2 harakatkan. Maka di Mekah Madinah an-naumnya pendek. An-naum. Kalau di Indonesia panjang. Naum. Insyaallah. Jadi mazhab Maliki takbir hanya 2 kali. 2 kali. Kemudian ada satu sunnah dalam azan. Dalam azan ada 3 istilah: tarbi', tarji', tathwib. Tarbi', tarji', tathwib. Tarbi' artinya adalah mengempatkan Allahu Akbar. Mengempatkan Allah Akbar dapat 5 kali. Ya, tarbi'. Jadi dalam tarbi' 3 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, sunnah. Sedangkan mazhab Maliki tidak tarbi', tidak 4 kali Allah Akbarnya awalnya, hanya 2 kali. Kemudian tarji' ini adalah sunnah yang hampir dihilangkan. Sunnah yang hampir hilang di seluruh dunia. Hampir hilang, walaupun ada yang. Apa itu tarji'? Tarji' itu adalah melafazkan syahadat, 2 kalimat syahadat dengan sir, dengan pelan,
baru melafazkan dengan suara yang lantang. Jadi kalimat syahadat tadi 4 kali dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 kali dibaca dengan suara pelan. Baru 4 kali dibaca dengan suara lantang. Jadi 8 kali kalimat syahadat. Itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Maka muazin-muazin di masjid, saya pernah dengar di masjid apa tuh? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, baru dikelaskan ya. Sunnah bagi muazin untuk melafazkan lafaz syahadat dengan suara sir dulu, baru dengan suara lantang. Nah, itu mungkin banyak muazin nggak tahu hukum itu. Dalam mazhab Syafi'i sunnah itu hukumnya. Jadi lafaz syahadat 8 kali dibaca, 4 kali, 2 kali asyhadu illallah, 2 kali asyhadu Rasulullah dibaca dengan suara sir, dan 2 kali asyhadu illallah, asyhadu Rasulullah dengan suara yang lantang. Itu tarji', namanya tarji'. Dalam mazhab Syafi'i sunnah lafaz tarji'. Sunnah mentarji'kan lafaz azan. Kemudian tathwib, apa tathwib? Tathwib adalah mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Itu tathwib. Dari 3 istilah dalam azan, tarbi', tarji', taswib. Tarbi' apa artinya? Memperkalikan lafaz Allahu Akbar di awal azan. Tarji' melafazkan syahadat dengan suara sir, baru melafazkan dengan suara yang lantang. Tathwib artinya ucapan hayy as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Nah, tathwib itu dalam 4 mazhab sunnah. Tathwib dalam 4 mazhab sunnah, kecuali Syiah. Syiah lain dewek azannya. Nah, kalau di sini tak ada azan Syiah ya. Kami di Pakistan, waktu belajar di Pakistan, dekat dengan pondok kami itu masjid Syiah. Lain dewek azannya, Pak. Ya, panjang azannya. Ya. Asyhadu anna Aliyya khalifatu Rasulillah. Ya, wasiyatu Rasulillah wa khalifatuhu bila fasal. Wah. Jadi setelah syahadat dia ada lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Rasulullah, ada lagi syahadat lagi untuk Sayyidina Ali. Asyhadu anna Aliyya wasiyatu Rasulillah wa khalifatuhu bila fasal. Tambah lagi as-salatu khairum naum diganti dengan pagi as-salatu khairum minal amal. Nah, untuk kita tahu ya Syiah. Kalau ada Syiah azan seperti azannya as-salatu khairum minal amal. Kalau kita as-salatu khairum minan naum, kalau mereka as-salatu khairum minal amal. Insyaallah. Oke. Masuk azan kedua, an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan fa dzakara fi tarji' akhrajah Muslim walakin dzakara takbir fi awwali marratin faqat. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengajarkan dia azan dan menyebutkan di dalam hadis tadi tarji'. Lafaz azan tarji' ini lafaz dari hadis Abi Mahdzurah. Siapa Abi Mahdzurah? Abi Mahdzurah ini adalah muazin di zaman Nabi. Jadi muazin di zaman Nabi dalam riwayat ada 4 orang. Ada 4 orang muazin di zaman Nabi. Terhimpun namanya dalam kalimat Abbas. Abbas, ain ba alif sin. Ain ba alif sin. Ain siapa? Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum yang pertama, yang buta. Ya, yang ba sampai ba Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Alif Abbas, alif Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah nih hadis ini. Abu Mahdzurah, Nabi mengajarkan dia azan dengan lafaz tarji'. Dengan lafaz tarji', mengucapkan kalimat syahadat dengan suara pelan dulu, dengan
baru setelah itu bersuara keras. Yang terakhir sin, siapa? Sa'ad bin Quras. Sa'ad bin Quras ini muazin yang Nabi tunjuk untuk azan di antara Makkah dan Madinah. Ya, 4 ini. Maka kata ulama sebaiknya zaman sekarang kalau cari muazin, kalau bisa cari 4 keturunan ini. Keturunan Abdullah bin Autum, atau keturunan Bilal, atau keturunan Abu Mahzura, atau keturunan Sa'ad bin Quras. Masya Allah. Karena kakek mereka adalah muazin yang Nabi tentukan di ketika zaman Nabi. Ya, muazin di zaman Nabi ada 4 orang. Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abdullah bin Maktum tukang azan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Mahdzura di Mekah. Antara Mekah dan Madinah ditunjuk Sayyidina Sa'ad bin Quras oleh Nabi SAW. Insyaallah. Maka kalau pilih muazin, yang paling afdal adalah dari 4 keturunan ini. Dari 4 keturunan ini. Islam mengajarkan kita untuk melanggengkan tugas. Ya. Sampai sekarang pemegang kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah sampai sekarang masih keluarga Bani Syaibah. Bani Syaibah. Karena zaman Nabi dulu yang pegang kunci Ka'bah, pegang kunci pintu Ka'bah adalah keluarga Bani Syaibah, maka sampai sekarang masih keluarga mereka. Masya Allah. Ya, Islam memerintahkan kita untuk menghargai seseorang, sampai kalau bapaknya kerja itu, anaknya masih hidup, anaknya kasih. Masya Allah. Kalau tidak ada, maka yang lantang suaranya, pilih muazin yang lantang, bukan yang bagus. Bagus tapi kalau kecil kurang bagus. Yang lantang suaranya besar. Nah, pilih muazin ini banyak ya. Kriteria pilih muazin ini bukan yang enggak punya pekerjaan. Ya. Zaman sekarang siapa muazin? Apa udah ada kerja. Masyaallah. Tak ada kerjaan jadikan muazin. Kriteria jadi muazin, pilih muazin ini pertama pilih agamanya. Yang bagus agamanya, kesolehannya. Itu ya, amanah. Karena dia amanah, dia jadi contoh. Amanah waktu juga ya. Jadi kesolehannya. Maka itu di zaman Nabi, muazin itu Masya Allah tinggi-tinggi betul. Orang semua sahabat ingin dapatkan jabatan muazin. Berebut. Kata Nabi, kalau orang mengetahui fadilah azan ini, keutamaan ini dapatkan karena azan, maka mereka akan berebut untuk azan. Sekarang azan itu saling dorongan. Azan Pak, azan. Nah, kata-kata dalam hadis tidak akan terjadi kiamat sehingga engkau mendapati satu masjid orang saling dorong-dorongan untuk imam, saling dorongan untuk muazin. 2 nih. Azan saling dorongan. Kau be. Iman juga. Masya Allah. Kenapa nggak ada siap jadi muazin? Padahal untuk azan ini nggak harus fasih nian, Yang penting benar be. Yang penting benar. Karena dia bukan baca Quran. Kalau tadi asyhadu alla, salah dia. Salah azan, sah nggak azannya? Saya tanya Pak ya, kalau seorang muazin salah azannya, sah nggak azannya? Sah azan sah, bukan diulang lagi. Kalau nggak sah azannya diulang lagi kan? Sah azannya walaupun salah. Nah, jadi jangan takut untuk azan. Bayangkan fadilahnya besar. Ya. Semua benda-benda yang mendengar suara kita, yang sampai suara kita kepada dia akan menjadi saksi dari kiamat nanti. Ya, daun-daunan, pohon-pohonan, pasir-pasir, batu-batu, semua benda-benda mati yang lewat suara kita akan menjadi saksi dari kiamat nanti untuk kita. Betul ya Allah, Sifullah pernah azan ya Allah. Masya Allah. Maka kata Nabi, muazzinun, orang muazzin itu paling panjang lehernya. Pada hari kiamat nanti. Apa maksudnya? Paling mulia.
Muazzin yang sering azan di dunia ini orang yang paling mulia di akhirat. Insyaallah. Tak mulia di akhirat, mulia enggak? Mau mulia? Azan. Kalau mau mulia, azan. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. An Anas radhiyallahu anhu, ini rahmat dari ini Pak ya. Qal umira Bilal ayyashfa'al adzan syaf'an wa yutirul iqamah ila iqamah yakni illa qal qamati salahani. Azan Sayyidina Bilal diperintahkan untuk menduakan azan. Menduakan azan apa artinya? Lafaznya dua-dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lafaz azan diduakan kecuali kalimat tauhid yang terakhir. La ilaha illallah terakhir sekali cuman. Selainnya didua-duakan. Dan disuruh untuk mengwitirkan, mengganjilkan iqamat. Iqamah suruh diganjilkan. Maka kita mazhab Syafi'i iqamat kita lain dengan azan. Kau cepatkan sekali kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kecuali iqamah. Mengganjilkan azan kecuali iqamah. Apa itu? Kecuali qad qamatis salah. Qad qamatis salah dalam iqamat didua kalikan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Cara mendua kalikan bagaimana? Boleh dua cara. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Didomahkan tanya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Didomahkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Yang pertama didomahkan tanya. Yang kedua dimatikan. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dua dimatikan tanya jadi ha besar. Ya, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tapi napas satu, lapasnya dua. Paham Pak ya? Qomat caranya. Jadi kalau qomat ganjilkan qomat kecuali qomatis salah didua kalikan. Caranya mendomahkan tanya atau mematikan tanya jadi ha. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Bagusnya qomat ini dipisah-pisah per kalimat. Jangan disambung-sambung. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Itu dua kalimat satu nafas. Disunnahkan per kalimat satu nafas. Ya, per kalimat satu nafas. Jadi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, berhenti. Jangan disambung. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Betul tapi salah. Mana betul tapi salah ya? Salah karena disambung. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Satu nafas tapi dua kali. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar dua kali satu nafas. Jangan Allahu akbar. Allahu akbar.
La ilaha illallah, itu salah. Karena dua nafas. Sunnahnya kalau azan di dua kalikan, kalau qomat witirkan, diganjilkan, di satu kalikan, satu nafas artinya. Itu dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. 3 mazhab qomat yang cara seperti tadi. Dalam mazhab Hanafi, di mazhab Hanafi qomatnya sama seperti azan. Kalau di Pakistan, Pak disuruh qomat, aneh orang-orang itu. Aneh qomatnya. Kok sekali? Karena mereka seperti azan. Jadi qomatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali tapi satu napas. Ya, 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kalau di Pakistan itu kawannya Pak, kalau jawab orang Pakistan datang ke Indonesia suruh komat dia, suruh komat kawat ala Pakistan, nanti pasti beda komatnya ya. Insyaallah. Al-Abi Juhaifah tadi penting semua di sini. Radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzin wa atabba'u fahu wa hauna wa isba'ahu fi udhunai. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunaihi li Abi Dawud law wa unuqahu lamma balagha hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa aslu fi sahihain. Dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu dia mengatakan aku melihat Sayyidina Bilal azan. Aku melihat Sayyidina Bilal azan. Aku ikuti mulutnya. Dan kedua tangannya di kedua telinganya. Nah, ini sunnah. Kedua tangan di kedua jarinya. Kedua jarinya di kedua telinganya. Sunnah muazin meletakkan jari telunjuknya di telinganya. Sunnah. 1 setengah sunnah. Ya, sunnah kedua-duanya. Sunnah satu pegang mic, oleh ada uzur. Tapi mic tidak dipegang satu cuman. Enggak sunnah. Sunnahnya dua-dua. Letakkan kedua jari ditutup. Ada yang gini ya. Enggak sunnah. Sunnahnya letakkan nih. Itu sunnah. Jadi telunjuk. Ya. Jadi telunjuk. Hayya 'alas azannya sunnah. Itu sunnah ya, bukan wajib. Nah, kalau kita kemudian dia menggerakkan lehernya ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Walam yastadir, tapi tidak berputar. Banyak kesalahan dalam azan itu hukum sunnah. Apa sunnah? Hayya 'alas shalah menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Hayya 'alas shalah kanan 2 kali. Kanan. Bukan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, itu ya. Kanan kiri. Salah itu ya. Hayya 'alas shalah 2 kali kanan. Hayya 'alal falah 2 kali ke kiri. Dan cara menolehnya hanya leher, hanya kepala. Dado tak kiblat. Ada orang yang azan gini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Putar badannya. Hayya 'alal falah mutar. Itu tak kiblat. Dado tak kiblat. Hayya 'alas shalah. Hanya leher saja yang dipalingkan.
hayya 'alal falah, hanya leher saja. Badan nggak perlu berpaling. Paham Pak ya? Nah, ada yang berputar salah, ada yang nggak berputar. Salah juga ya. Yang sunnahnya adalah berputar leher saja. Insyaallah. An-Nabi Mahzurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautu fa'allamahu al-adhan. Dari Abi Mahzurah bahwasanya Nabi senang dengan suaranya. Abi Mahzurah bagus suaranya. Bermasuk Islam tapi sekarang suara bagus, maka Nabi mengajarkan dia azan, jadi muazin. Mengapa lafaz azan tak pakai waw syahadatnya, dalam sholat pakai waw? Kita ngikut Nabi. Itu ikut riwayat. Dalam riwayat azan tak pakai waw, tak ada yang pakai waw azan. Dalam sholat ada riwayat pakai waw, maka kita ikut riwayat. Karena agama ini ngikut ya, bukan inovasi, bukan buat sendiri. Ya, kita ngikut aja. Azan ini suatu yang diperebutkan, Kalau dimusyawarahkan, kita diputuskan dalam musyawarah, kita bertugasnya, kita maju. Tapi kalau dimusyawarahkan bukan kita, jangan kita bandingkan diri, yang pede-pede aja. Bagus kalau bukan ditunjuk muazin ini, maka yang muazin yang baguslah, yang benar bacaannya. Ya, kalau di Indonesia ini kebanyakan masjid-masjid tidak ada muazin yang rawatib, artinya muazin yang ditetapkan. Ya, ada sebagai masjid muazin yang ditetapkan, tapi kebanyakan masjid tidak ada muazin yang ditetapkan. Ya, boleh saja kita menyalakan diri jadi azan, karena azan ini suatu yang besar fadilahnya. Mungkin orang itu ingin dapatkan fadilah tadi Pak ya, nanti ingin dapatkan fadilah tadi. Caranya apa? Caranya dia selain azan, dua tutup lain, perbaiki azannya, perbaiki bacaannya. Karena kalau kita mendengar azan di Pakistan, azan di India, di Bangladesh, parah-parah Pak. Parah-parah azannya. Kita Indonesia termasuk yang bagus azannya. Ya, separah-parahnya muazin di kita masih parah sana lagi. Apalagi kalau di Cina lebih parah lagi. Di Cina itu tak ada huruf mati, tak ada huruf yang mati, huruf hidup semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggil wahid. Ya, hidup semua huruf hidup. Huruf mati ada sana. Ya. Alhamdulillah. Ngaji ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Cina. Tak ada orang yang hidup, tak ada orang yang mati. Hidup semua hidup. Parah-parah azan. Kita masih mending Indonesia nih. Jadi kita perbaiki diri Pak, yang azan perbaiki diri, yang semua perbaiki diri semua. Insyaallah. Mimpi sahabat tadi, mimpi 40 orang sahabat. Cuman yang melapor ke Rasulullah dia yang duluan. Semua sahabat mimpi yang sama, dan datang itu adalah malaikat dalam mimpi itu. Dan kita berdalilkan bukan karena mimpi, berdalilkan karena ketetapan Nabi. Nah, sahabat melaporkan mimpinya, Nabi menetapkannya. Berarti azan ini bukan karena mimpi, tapi karena ketetapan Nabi. Karena ketetapan Nabi, sunnah Nabi kan apa? Qauli, fi'li, takrir, ketetapan Nabi. Jadi sunnah azan ini jadi ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tidak ada riwayat Nabi azan, tak Nabi azan, tak ada qaulnya ada, fi'ilnya enggak ada, tapi ketetapan Nabi azan ini. Jadi sunnah juga. Nanti kita ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Empat mazhab ini berpendapat bukan daripada otak dia sendiri, bukan dari saku dia, tapi semua empat mazhab ini berpendapat dari Quran dan hadis. Empat mazhab ini berpendapat bukan dari pendapat dia, dari saku dia, tapi dari Quran dan hadis. Ada yang mengambil ini, ada yang mengambil itu. Hadis ini kan banyak. Ya. Insyaallah. Nanti kita, karena
Bapak ini nggak ada dari awal ya belajar. Dari awal saya terangkan tentang empat mazhab, ya. Pentingnya kita mengetahui dasar empat mazhab ini. Ya. Memang empat mazhab ini guru-guru semua. Imam Abu Hanifah, guru Imam Muhammad. Imam Abu Hanifah bertemu dengan Imam Malik, walaupun tidak berguru tapi bertemu dengan Imam Malik. Imam Maliki guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru Imam Ahmad bin Hambal. Berguru semua mereka ini. Ya. Tapi dalam ilmunya sehingga guru dengan murid beda pendapat. Guru dengan murid beda pendapat. Insyaallah. Yang penting kita untuk menyatukan pendapat nggak mungkin. Tidak mungkin umat disatukan dalam satu pendapat, nggak mungkin. Tapi untuk menyatukan hati sangat memungkinkan. Pendapat boleh berbeda, tapi hati sama. Satu hati, nggak pecah hati. Paham ya? Pendapat boleh berbeda, tapi hati satu. Nah, itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ya, berbeda-beda, tapi tetap satu hati, tetap saling mencintai, saling menghormati. Nah, itu perbedaan pendapat tadi. Tapi kalau perbedaan pendapat membuat kita pecah hati, berarti salah kita. Kita yang salah. Kalau beda pendapat membuat kita pecah hati, berarti kita salah. Pecah pendapat tidak masalah. Pecah hati itu yang bermasalah. Maka pecah partai nggak masalah, pecah hati itu yang masalah. Nah, beda partai beda masalah, satu hati. Ya. Itu kita paham Pak ya. Beda pendapat itu wajar. Bukan kita saja. Para nabi beda pendapat. Para nabi beda pendapat antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman hidup sezaman kan? Bapak anak enggak? Bapak Nabi Daud, anak Nabi Sulaiman hidup sezaman. Kedua jadi nabi, bapak jadi nabi, anak jadi nabi. Kedua jadi nabi, itu sezaman, beda pendapat. Itu selesai, baca selesai kisah tentang Nabi Sulaiman. Ya, beda pendapat. Nah, ini apa namanya? Malaikat, jangan para nabi, jangan kita. Para nabi beda pendapat, sampai malaikat beda pendapat. Malaikat beda pendapat. Malaikat ada nafsu kan? Tak ada nafsu, tapi mereka beda pendapat juga. Ada hadis kan? Satu orang meninggal dunia yang telah membunuh 90 orang. Tanya satu orang rahib, adakah tetap lagi aku? Aku telah membunuh 90 orang. Tak lagi tetap lagi kamu. Besar dosa kamu ya, kata dia. Maka menurut aku tidak ada bagi kamu. Digenapkan 100. Dengan 100. Ya, bunuh juga itu. Maka dia tanya, ada enggak tempat bagi aku? Tanya, di sana di kamu sana ada seorang alim. Coba tanya sama dia. Pergi ke orang alim tadi. Ada enggak tempat bagi aku telah membunuh 100 orang. Maka kata orang alim tadi, ada tempat bagi kamu, tapi kamu harus meninggalkan negeri kamu. Tinggalkan negeri kamu, pergi ke negeri yang baik. Hijrah. Maka dia pergi dari negeri dia menuju negeri yang baik tadi. Di tengah jalan meninggal dunia. Maka malaikat azab datang, malaikat rahmat datang. Kata malaikat azab, ini untuk aku. Kata malaikat rahmat, bukan, ini untuk aku. Bertengkar malaikat azab dan rahmat. Datang malaikat Jibril sebagai penengah. Tunggu dulu. Penengahnya adilnya diukur. Kalau lebih dekat ke tempat yang baik, maka dia orang baik untuk malaikat rahmat. Kalau lebih dekat ke tempat yang buruk, maka dia untuk malaikat azab. Maka Allah perintahkan bumi ini untuk mendekat, bumi ini untuk menjauh. Maka dia diukur beda 1 jengkal. 1 jengkal bedanya ke tempat yang baik, maka untuk malaikat rahmat. Itu para malaikat pun berbeda pendapat. Jadi menyatukan manusia dalam satu pendapat nggak mungkin, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Itu sudah
harga mati itu ya, tidak mungkin tuh, tidak mungkin. Nah, manusia selagi ada otak, ada akal, selalu beda pendapat. Ya, apalagi kita sama istri kita juga sering beda pendapat, berdua cuman di rumah. Ya, sering beda pendapat. Apalagi otak 1.000 orang ini, 10.000 orang ini di satu kaum. Nah, jadi satu hati diberatkan nih. Beda pendapat boleh, tapi jangan pecah hati. Insyaallah saling cinta mencintai, saling saya menyayangi, saling sholat belakangnya. Imam Hanafi sholat belakang Imam Syafi'i, saling sholat belakangnya. Jangan sampai beda mazhab, beda masjid. Ya, beda mazhab, beda masjid. Si fulan enggak mau jamaah dengan kami, ngapa? Enggak asal sholatnya. Ya Allah. Ya, itu enggak betul, enggak benar itu, enggak benar. Enggak benar itu. Lain-lain masjid itu enggak benar. Ya, beda pendapat tapi tetap sholat di belakang. Masya Allah. Jangan sampai enggak mau sholat di belakang orang lain. Tak mau sholat di belakang orang lain karena enggak sah imannya, enggak sah sholatnya. Masya Allah. Itu hati kita tata, Pak ya. Tata. Jadi perbedaan mazhab ini ya banyak ya pertimbangannya. Qurannya, hadisnya, hadis banyak kan? Ada ulama yang menguatkan hadis ini, ada yang lebih memilih hadis ini, hadis banyak hadis kan. Nah, Qurannya penafsirannya, ada ulama yang menafsirkan seperti ini, ada ulama menafsirkan seperti ini. Ayatnya sama aja, tapi penafsirannya yang berbeda. Hadisnya berbeda betul, karena ada dua hadis. Ditinjau dari Quran hadis, ditinjau daripada yang banyak ini daripada kias dan ijma. Kias dan tak ada Quran, tak ada hadis mengkiaskan. Nah, ini banyak perbedaan pendapat. Tambah lagi nanti dari istilah-istilah lain ya, istihsan, masalihul mursalah, syariah man qablana, qaulus sahabi, itu masyaallah pembahasannya luas Pak ya, pembahasannya dalam masalah usul fikih. Usul fikih berbeda juga kita dengan Hanafi, dengan Maliki. Setiap mazhab ini punya usul yang berbeda-beda. Punya usul yang berbeda-beda. Karena itulah mereka beda mazhab. Kalau satu usul masih mungkin satu mazhab, tapi usul berbeda maka beda mazhab. Kalau dibahas panjang betul Pak ya. Jadi usul fikih, belajar usul fikih. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada pengajian kita ini. Allah SWT berikan kita taufik untuk dapat mengamalkan dan menyampaikannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tisalihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfazna min jami'il fitani ma dhahara minha wa batan. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina min tahti arjulina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razaqu ya Karim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma khir lana wa ikhtar lana. Allahumma khir lana wa ikhtar lana. Allahumma khir lana wa ikhtar lana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Tawaffana wa anta radhi anna ghayra qadban.
توفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وبركاته.